Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Koneksi antar materi modul 21, keterkaitan modul dari modul 11, 12, 13, 14, dan 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Izin perkenalkan, nama saya Ibu Desi Dwi Sugianti SPD, CGP Angkatan 11 dari Kota Bekasi. Dan juga izin memperkenalkan fasilitator saya Ibu Lina Kristanti SPD dan pengajar praktik Bapak Musangit Zuri Eskom. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Tentu kita masih ingat pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan siswa dalam pembelajarannya. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Guru haruslah memberikan tuntunan sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Aspek kesiapan belajar berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Selanjutnya, aspek minat berkaitan dengan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Selanjutnya, profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk yaitu multiple intelligence. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-muridnya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, minat dari murid-muridnya. Kesemua informasi tersebut kemudian akan digunakan oleh guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid mereka, dengan harapan murid-murid akan merespon dengan baik pembelajaran yang telah dirancangnya. Inilah alasan mengapa proses pengidentifikasi kebutuhan murid penting untuk dilakukan. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid serta aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain 1. Mengamati perilaku murid. Guru dan tenaga pendidik perlu untuk mengamati perilaku siswa baik di dalam kelas maupun pada waktu jam istirahat. 2. Mengidentifikasikan pengetahuan awal. Bisa dilakukan oleh para guru pada saat mengawali proses kegiatan belajar dan mengajar. Di samping itu, identifikasi kemampuan dan pengetahuan awal juga bisa dilakukan ketika memasuki bab atau pembahasan atau tahap pelajaran baru. 3. Kebutuhan belajarnya. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif yang melakukan pengumpulan data terkait dengan kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. Komunikasi juga ditekankan oleh para guru untuk dapat mengidentifikasikan kebutuhan murid-muridnya. Dalam bentuk komunikasi yang dilakukan adalah menggali informasi dengan guru yang telah atau pernah mendidik siswa bersangkutan sebelumnya. 5. Membaca raport murid dari kelas sebelumnya. Tenaga pendidik juga perlu untuk melakukan penilaian performa peserta didik di kelas. Hal ini karena sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga guru bisa mempertimbangkan materi belajar yang akan diajarkan pada siswa. 6. Mereview dan melakukan refleksi terhadap pengajar praktik. Di samping memfokuskan pada kemampuan anak didik, guru dan tenaga pengajar juga perlu melakukan pembelajaran ulang terhadap praktik pengajaran yang sudah dilakukan. Hal ini untuk penyelesaian bahan ajar dengan kemampuan siswa dalam menerima materi yang telah diajarkan.
Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, diantaranya 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Ya, itulah dia koneksi antar materi modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi, keterkaitan materi antara modul 11 tentang filosofi KHD, dan 12 nilai dan peran guru penggerak, dan 13 fisik guru penggerak, dan 14 tentang budaya positif. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Saksikan di video tugas selanjutnya ya. Bye bye.